Saat ini, Qin Chen dipenuhi dengan aura pembunuh, benar-benar seperti dewa iblis. Pelangi ilahi muncul dari matanya, seolah-olah bintang-bintang dihancurkan, matahari dan bulan berputar, dan tekanan berat melonjak ke langit, menyapu seluruh dunia. Menghadapi gerbang batu Linyuan, Qin Chen tidak takut, dan bergerak maju selangkah demi selangkah, dan setiap langkah jatuh, langit dan bumi berguncang. Qin Chen menatap Gu Suye, dan berkata dengan dingin, siapapun yang berani memprovokasi tuan muda ini, semua ditakdirkan untuk mati. Ucap Qin Chen mengulurkan tangannya yang besar, dan melihat matahari dan bulan benar-benar tanpa cahaya, dan langit serta bumi pucat. Lapisan paksaan mengalir turun, dan sebelum mencapai Gu Suye, seluruh tubuhnya sudah gemetar. Di bawah paksaan yang begitu menakutkan, pikirannya bergetar, dan tubuhnya terasa seperti akan runtuh. Tuan Master Sekte, tolong selamatkan saya. Ucap Gu Suye tampak ngeri, histeris, dan berteriak ketakutan. Dia benar-benar takut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen ini akan begitu ganas sehingga dia bisa terluka hanya dengan beberapa jentikan jarinya. Berhenti. Ucap Linyuan Zizun tiba-tiba meraung saat melihat ini, alisnya berkerut, dan matanya tidak senang. Karena, Qin Chen terlalu gila, dia sudah berbicara dengan baik, siapa tahu Qin Chen masih begitu sombong, ini sama sekali tidak menganggapnya serius. Dengan suara gemuruh, gerbang batu Linyuan di depan Linyuan Zizun tiba-tiba meledak dengan kekuatan kehampaan yang besar, dan satu demi satu kekuatan supernatural yang besar mulai aktif. Melihat ini, pelindung Xuandi juga meraung, semua orang telah melihat bahwa orang ini terlalu sombong, begitu lancang, dan dia tidak mendengarkan perkataan Master Sekte. Saat berbicara, pelindung Xuandi melonjak ke langit, dan dengan keras, kekuatan tertinggi di tubuhnya mengalir keluar, siap melancarkan serangan kuat ke Qin Chen. Di sampingnya, berbagai pelindung Dharma dan tetua, seperti pelindung Xiuyi dan tetua Qianyan, tergerak olehnya, dan aura berat muncul dari mereka. Kalian semua berhenti. Teriak Linyuan Zizun mengubah warnanya dan meraung dengan marah, kekuatan yang mengerikan muncul, benar-benar menghentikan tetua Qianyan dan yang lainnya, mencegah mereka bergerak. Sebab, hingga saat ini, dia masih tidak ingin memperburuk keadaan, dia hanya ingin menyelamatkan Gu Suye. Setelah masalah menjadi besar, dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Qin Chen sebelumnya, dia bergabung dengan Si Kong Zhen. Bahkan jika dia dapat menekan kedua orang ini, Sekte Suci Linyuannya pasti akan menumpahkan sungai darah. Kekuatan gerbang batu yang besar memenuhi udara, Penatua Qianyan dan yang lainnya mundur satu demi satu, bahkan berhenti untuk menyerang. Melihat ini, Si Kong Zhen yang mendesak Istana Iblis Kun, mencibir. Serangan mengerikan yang akan dilancarkan kapan saja, sangat tertahan dan tidak bergerak. Seolah-olah seekor naga banjir telah menahan nafasnya dan tetap tidak bergerak seperti gunung. Gerbang batu Linyuan yang besar langsung ditangguhkan di depan Qin Chen, memancarkan tekanan yang luar biasa, dan pada saat yang sama, Linyuan Zizun berkata dengan suara yang dalam, Tuan, jika Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan, silakan berhenti. Bagaimanapun, ini adalah gerbang suci Linyuan saya, dan Sueye juga merupakan wakil ketua sekte gerbang suci Linyuan saya. Langkah-langkah Anda adalah menentang sepenuhnya gerbang suci Linyuan saya. Saya, Linyuan Zizun, dapat meyakinkan Anda bahwa saya akan memberikan penjelasan kepada Anda sebagai pemimpin utama. Ucap Linyuan Zizun memiliki cahaya ilahi di kepalanya, dengan ekspresi tegas di wajahnya. Menjelaskan, saya tidak perlu penjelasan apapun. Saya sudah mengatakan, bahwa orang yang berani memprovokasi saya pasti akan mati. Keagungan Tuan muda ini tidak bisa dinodai. Cepat keluar dari sini. Saya bisa melupakannya. Jika tidak, Anda akan mendapat masalah kali ini, dan sekte gerbang Linyuan Anda tidak akan ada di dunia ini. Ucap Qin Chen sangat mendominasi, seperti dewa iblis. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan raungan, dunia hancur. Lapisan kehampaan, rusak lapis demi lapis, benar-benar tak terkalahkan. Qin Chen mengabaikan Linyuan Zizun, dan ingin membunuh Gu Suye. Lancang, teriak Linyuan Zizun akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan amarahnya melonjak ke langit. Dia menggunakan kekuatan magisnya yang besar dengan kedua tangannya, dan lapisan kegelapan berubah menjadi semburan, dan memasuki gerbang batu Linyuan dalam sekejap. Di ujung gerbang batu, tampak sesosok tubuh yang menjulang tinggi muncul,
seperti dewa, dan meninju Qin Chen. Di bawah pukulan itu, segala sesuatu di dunia berubah menjadi arus deras dan padam, gemuruh menutupi segala arah, dan warna dunia berubah, mencoba meledakkan serangan Qin Chen sepenuhnya. Pada saat ini, di bawah berkah gerbang batu, Lin Yuan Zizun begitu mengesankan dan perkasa hingga beberapa kali lebih kuat dari Su Feng sebelumnya. Master Sekte marah. Ini adalah gerakan pembunuhan sebenarnya dari 10.000 bayangan batu. Anak itu terlalu sombong. Master Sekte telah memberinya kesempatan. Dia tidak tahu betapa jarangnya itu. Apa menurutmu Master Sekte takut padanya? Huff, tidak peduli apakah dia harimau atau naga, di gerbang suci Lin Yuan kami, kamu harus menyadari situasimu sendiri dan tidak melakukan hal-hal yang mencari kematian. Semuanya siap, selama Master Sekte memberi perintah, kita semua akan menyerang dan membunuh anak itu. Serangkaian pemikiran spiritual terus-menerus terjalin dalam kehampaan, banyak pelindung Dharma dan tetua gerbang suci Lin Yuan yang berbicara satu sama lain, mata mereka berkedip-kedip, dan tubuh mereka melonjak, siap mengaktifkan formasi besar kapan saja, dan melancarkan serangan yang menggelegar. Di sampingnya, si Kong Zhen sedikit menyipitkan mata dan pupilnya, merasakan sedikit ketakutan. Kekuatan Lin Yuan Zizun bukanlah masalah kecil, setidaknya setara dengan dia. Oleh karena itu, dia diam-diam sangat menakjubkan, siap membantu Qin Chen kapan saja. Menghadapi pukulan mengerikan dari Lin Yuan Zizun, Qin Chen merasa bahagia dan tidak takut, tertawa keras dengan ekspresi acuh tak acuh. Hahaha, apakah Dewa Batu akan datang? Dewa Batu apa? Di hadapan Tuan Muda ini, dia harus menundukkan kepala dan memandang keagungan Tuan Muda ini. Suara guntur dan teriakan yang merajalela bergema di seluruh dunia, dan cahaya aneh melintas di mata Qin Chen. Di dalam tubuhnya, kekuatan darah Raja Kegelapan diam-diam dibangkitkan olehnya, dan secara diam-diam diintegrasikan ke dalam tangan besarnya. Menghadapi 10.000 bayangan batu, hantu Dewa Batu itu meledak. Raungan mengejutkan bergema di langit. Di bawah pukulan Qin Chen, kemakmuran dunia yang memudar dan siklus waktu semuanya muncul. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan kengerian pukulan ini. Semua orang hanya melihat Qin Chen meninju, dan suara retakan terdengar, dan bayangan batu memenuhi langit yang ditampilkan oleh Lin Yuan Zizun meledak dalam sekejap, seolah-olah hancur, terkoyak, dan meledak dalam sekejap. Gerbang batu Lin Yuan yang menjulang tinggi langsung meledak, menghancurkan kehampaan. Apa? Gerbang batu Lin Yuan milik Master Sekte Master hancur. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Ucap banyak orang mengeluarkan suara panik, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka, kaki mereka tidak dapat berdiri diam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Qin Chen akan menjadi begitu kuat sehingga bahkan Lin Yuan Zizun pun tidak dapat menandinginya dalam satu pukulan. Pada saat ini, Lin Yuan Zizun juga mengalami ketakutan yang mendalam. Karena, saat Qin Chen mundur dari gerbang batu Lin Yuan, kekuatan tak terlihat menembus dan mengalir ke tubuhnya. Meskipun kekuatan ini sangat halus, rasanya seperti seekor semut menghadapi naga, dan ada rasa takut dari lubuk hatinya yang terdalam. Ini, gumam Lin Yuan Zizun sangat ketakutan dan gemetar, dia secara samar-samar menebak kemungkinan kekuatan ini, tetapi dia benar-benar tidak dapat mempercayainya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Hatinya bergetar, dan ada ketakutan yang tak ada habisnya di matanya. Di sisi lain, Qin Chen meledakkan gerbang batu Lin Yuan dengan tinjunya, dan tangan besarnya jatuh lagi. Sambil mengaum, dia segera menutupi Gu Xuye. Tidak, teriak Gu Xuye mengeluarkan raungan melengking, bersembunyi di lapisan kehampaan, mencoba melarikan diri dari sini, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Qin Chen sama sekali. Dan dengan sekejap, dia ditangkap di tangan Qin Chen seperti ikan mati, dan terus memutar matanya. Tuanku, selamatkan aku, ucap Gu Xuye berteriak ngeri. Master Sekte, cepatlah bertindak, jika tidak, wakil Sekte Gu Xuye akan berada dalam bahaya besar. Ucap pelindung Xuandi juga meraung dengan cemas. Namun, Lin Yuan Zizun tampak bodoh, matanya ketakutan, tubuhnya gemetar, dan dia tidak menanggapi sama sekali. Pada akhirnya, dengan keras, Gu Xuye ditangkap oleh Qin Chen, dan dengan teriakan, dia langsung meledak, dunia meraung, dan kekuatan tertinggi yang bergulir dengan gila-gilaan disempurnakan oleh Qin Chen dan digabungkan ke dalam dirinya sendiri. Wakil Kepala Sekte Suci Lin Yuan,
seorang pria kuat yang baru saja melangkah ke alam tertinggi jangka menengah, dengan mudah dibunuh. Pemandangan seperti itu, metode seperti itu, membuat orang menyeramkan, dan ketakutan yang tak ada habisnya muncul di dalam hati mereka. Pada saat ini, selain kemarahan, ketakutan juga muncul di hati banyak orang kuat dari Sekte Linyuan yang hadir. Tuan Master Sekte, harap segera membunyikan alarm dan mengaktifkan formasi pelindung untuk membunuh binatang buas ini. Tidak jauh dari situ, pelindung Suandi meraung histeris, tampak ngeri. Dia tidak bisa menahan rasa takut, karena dia termasuk di antara banyak orang kuat yang hadir, dan seperti Gusuye, dia adalah orang pertama yang menyerang Qin Chen. Begitu pelindung Mikong memperoleh kekuasaan, dia akan kehilangan kekuasaan sepenuhnya. Tentu saja, yang terpenting adalah ketakutan terhadap Qin Chen. Namun, begitu dia mulai berbicara, seseorang mencekik tenggorokannya. Itu bukan Qin Chen, tapi Linyuan Zizun, master dari Sekte Suci Linyuan. Tuanku, ucap pelindung Suandi tampak tidak percaya ketika tenggorokannya terjepit. Diam? Belum cukupkah kamu menimbulkan masalah? Ucap Linyuan Zizun tampak kesal, memandang Qin Chen dengan ketakutan yang mendalam, dan dengan tegas berteriak kepada semua orang, orang ini telah menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, dengan kekuatan orang ini, dia dapat membunuh semua orang dari Sekte Suci Linyuan kita dari atas ke bawah. Itu semua karena kalian menyinggung tuan ini, kematian wakil ketua Sekte Gusuye, kalian semua bertanggung jawab. Jika kalian tidak saling menyinggung, bagaimana Sekte Suci Linyuan saya bisa berakhir seperti sekarang? Ucap Linyuan Zizun membanting pelindung Suandi ke tanah, dan kemudian menangkupkan tangannya ke Qin Chen. Yang mulia, tidak, tuanku, sayalah yang tidak memahami aturan gerbang suci Linyuan dan membuat Anda marah. Sebagai kepala gerbang suci Linyuan, saya meminta Anda untuk berbelas kasih dan saya harap tuanku tidak tersinggung. Apa, tuanku? Ada apa dengan Master Sekte? Kenapa dia begitu menghormati anak itu? Bahkan jika anak itu sangat kuat, Sekte Suci Linyuan kita masih merupakan kekuatan yang kuat di benua gelap. Dengan kekuatan Master Sekte, ditambah dengan banyaknya ahli, kita semua bisa bergabung, mengaktifkan formasi Sekte untuk menjebak dan membunuh lawan. Mengapa Master Sekte itu begitu menghormatinya? Gumam seorang pria kuat dari Sekte Suci Linyuan tercengang dan merasa tidak bisa mempercayainya. Qin Chen memandang Linyuan Zizun, menyipitkan matanya dan berkata, Tuan, apakah Anda mengenali identitas saya? Haha, ini menarik. Linyuan Zizun gemetar. Dia langsung mendengar maksud perkataan Qin Chen, mungkinkah tebakannya ternyata benar. Pada saat ini, mata Linyuan Zizun tertuju pada Sikong Zen yang berada di samping Qin Chen, dan dia melihat bahwa penguasa tanah suci Sikong, yang sama terkenalnya dengan dia, berdiri dengan hormat di samping Qin Chen. Betapa salehnya, Linyuan Zizun sangat marah. Meskipun dia tidak dapat mempercayai tebakannya, semua ini memberitahunya bahwa tebakannya kemungkinan besar benar. Segera, kaki Linyuan Zizun gemetar, dan dia menyeka keringat di dahinya dan berkata, Tuanku, Anda bercanda. Tuanku sangat luar biasa, saya tidak berani berspekulasi tentang identitas Anda, tuanku, maafkan saya. Ekspresi Linyuan Zizun membuat banyak pelindung dan tetua yang hadir semakin ngeri, tidak dapat mempercayai mata mereka. Untuk sesaat, mata para pelindung dan tetua ini berkedip-kedip, seolah-olah pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak mereka. Tidak seorang pun yang dapat mencapai status tertinggi adalah seorang idiot. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa Master Sekte berada dalam postur seperti itu, mereka juga tahu bahwa pasti ada alasannya. Jika tidak, Master Sekte tidak akan pernah berperilaku seperti ini. Segera, salah satu pelindung berteriak, Master Sekte, pelindung Suandi ini tidak tahu apa yang baik atau buruk, dan berani menyerang Sikong Zen dan tuan ini lagi dan lagi. Kejahatan ini tidak dapat diampuni. Dia harus dihukum berat, untuk memberi contoh kepada orang lain. Saya harap Sikong Zen dan tuan ini bisa menenangkan amarahnya. Itu benar, ucap Linyuan Zizun mengangguk dan mengeluarkan perintah, semuanya, tolong turunkan pelindung Dharma Suandi ini terlebih dahulu. Baik Master Sekte, ucap beberapa orang kuat datang dan mengambil tindakan. Wajah pelindung Suandi pucat, dia tidak bisa bergerak lagi dan tidak berani bergerak, dia hanya gemetar dan tidak bisa berkata-kata. Tunggu, ucap Qin Chen melambaikan tangannya. Apa? Tuanku, apakah Anda masih ingin menghadapi kejahatan ini?
Ucap Li Yuan Zizun, tubuhnya bergetar, dan dia sekarang takut kemarahan Qin Chen tidak akan mereda. Siapapun yang menyinggung perasaanku tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Pelindung Xuandi ini telah mengincarku berulang kali. Bagaimana dia bisa dipenjara dengan begitu mudah? Jika ku bilang dia mati hari ini, dia tidak akan pernah bisa bertahan besok. Sebuah cibiran muncul di wajah Qin Chen, dan dia tiba-tiba meraihnya di udara. Kekuatan mengerikan langsung menyelimuti pelindung Xuandi. Tidak, Tuan Master Sekte, semua pelindung Dharma dan Tetua, bantu saya. Teriak pelindung Xuandi meraung ketakutan. Tuanku, ucap Li Yuan Zizun tampak ketakutan, dan ingin meminta belas kasihan. Tetapi dia tidak berani sama sekali. Melihat telapak tangan Qin Chen, langsung menghancurkan pelindung Xuandi, aura dan asal-usul tertinggi yang menakjubkan, tersebar dengan gila-gilaan. Banyak pelindung Dharma dan Tetua menyaksikan dengan ngeri saat pelindung Xuandi hancur berkeping-keping. Aku membunuh salah satu master tertinggimu. Ini juga akan membawa lebih banyak harapan bagi sekte Li Yuanmu. Namamu Tetua Tianweng kan? Ucap Qin Chen memandang Tetua Tianweng. Kamu sangat baik. Kamu tahu keadaan saat ini dan situasi keseluruhan. Namun, asal-muasalmu telah rusak dan masa hidupmu akan segera berakhir. Dengan cara ini, aku akan memberimu rejeki yang baik. Suara itu jatuh. Asal-usul pelindung Xuandi yang hancur tiba-tiba ditangkap oleh Qin Chen dalam kehampaan, dan nyala api gelap yang mengepul menyala. Ada nafas kehidupan yang menakjubkan di dalam api, dan nafas asli yang gelap keluar darinya. Ini adalah Qin Chen yang menggunakan kekuatan darah Raja Kegelapan di tubuhnya untuk mengekstrak esensi kehidupan pelindung Xuandi. Namun, tidak ada yang bisa melihat metode ini. Jika mereka melihatnya, semua orang akan ketakutan setengah mati. Qin Chen melambaikan tangannya dan meraung, dan asal-usul pelindung Xuandi berubah menjadi naga asli yang mengaum dan langsung menembus tubuh Tetua Tianweng. Tetua Tianweng mengeluarkan raungan, dan seluruh tubuhnya tertahan di kehampaan, dan banyak asal-muasal di tubuhnya melonjak ke langit. Di sekujur tubuhnya, sumber aslinya muncrat, menderu dan bergetar. Rambut aslinya yang berwarna perak dan putih berubah menjadi hitam sedikit demi sedikit, penuh kerutan, dan wajah tua itu langsung memerah, seolah diremajakan. Serangkaian aura menakutkan keluar dari tubuhnya, dengan kekuatan supernatural, seolah-olah dia mengalami pegas kedua. Setelah beberapa saat, Tetua Tianweng jatuh dari kehampaan, aura pembusukan di tubuhnya tiba-tiba menghilang, sebaliknya ada semacam vitalitas tak terbatas yang muncul dan terungkap secara alami. "So Yuanku," gumam Tetua Tianweng merasakan kekuatan di tubuhnya dan tidak dapat mempercayai matanya. Awalnya, dia sudah menjadi seseorang dengan setengah kaki di peti mati, dan sumber di tubuhnya telah habis selama bertahun-tahun, dan dia telah berada dalam kondisi kehidupan tertutup selama bertahun-tahun, dan dia hanya bisa keluar untuk bergerak sesekali. Tapi sekarang, gelombang nafas waktu melonjak di tubuhnya, dia tampak menjadi bertahun-tahun lebih muda dalam sekejap, dan dia penuh dengan energi yang tidak ada habisnya. Metode seperti itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Belum lagi dia, Li Yuan Zizun dan orang lain di sampingnya juga kaget, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Terima kasih tuanku," ucap Tetua Tianweng berlutut dengan satu kaki, menangkupkan tangannya dan memberi hormat, dengan ekspresi gembira dan air mata berlinang. "Tidak perlu sopan. Itu milik temanmu. Aku selalu tidak pelit, tapi aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuhku." Ucap Qin Chen berkata dengan ringan, mengangkat tangannya, dan langsung membantu Tetua Tianweng berdiri. Melihat metode Qin Chen, semua orang di Sekte Suci Li Yuan gemetar dan terdiam. Penatua Qianyan dan pelindung Xiuyi bahkan lebih ketakutan dan dipenuhi ketakutan. Sebab, mereka sebelumnya mengikuti pelindung Xuandi dan dikejutkan oleh Si Kong Zhen. "Baiklah, Li Yuan Zizun, semua orang tercela itu telah mati dan pemimpin jahat telah dibunuh. Adapun yang lainnya, saya tidak akan mengejar mereka lagi. Bolehkah saya berbicara baik dengan Sekte Suci Li Yuan Anda sekarang?" kata Qin Chen dengan tenang. "Ya, tentu saja," ucap Li Yuan Zizun mengangkat tangannya, dan segera, sebuah tahta yang megah muncul. Li Yuan Zizun menangkupkan tangannya ke arah Qin Chen dan berkata, "Tuan, silakan duduk." Pada saat yang sama, Li Yuan Zizun mengangkat tangannya lagi, dan dua tahta kecil lainnya turun, terpisah di dua sisi,
Lin Yuan Zizun melambaikan tangannya kepada Sikong Zhen dan berkata, "Saudara Sikong, tolong." Sikong Zhen menyipitkan matanya, dan harus mengatakan, Lin Yuan Zizun ini benar-benar memiliki visi, dan dia mampu mengubah sikapnya begitu cepat, dari memusuhi Qin Chen menjadi sangat menghormati Qin Chen, hanya dalam sekejap jari. Setelah Qin Chen duduk, Lin Yuan Zizun segera berkata dengan hormat, "Saya tidak tahu nasihat apa yang bisa Anda berikan kepada saya ketika Anda datang ke gerbang suci Lin Yuan saya." Qin Chen berkata, "Saya jarang datang ke benua Heiyu. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk memasuki kedalaman tanah leluhur yang gelap. Namun, saya mendengar bahwa jika saya ingin memasuki kedalaman tanah leluhur yang gelap, saya harus memiliki token gelap. Saya dengar Anda memiliki sepotong token gelap. Saya datang ke sini secara khusus untuk meminjamnya." Ucap Qin Chen berkata dengan santai. "Apa? Token gelap?" Mendengar ini, semua orang berubah warna. Token kegelapan diberikan kepada 3 kekuatan utama gerbang suci Lin Yuan, tanah suci Sikong, dan gerbang Kaisar Shihen oleh kekuatan tertinggi di benua gelap untuk mengekspresikan identitas mereka. Dengan token ini, klan gelap yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua Heiyu bisa dikendalikan oleh ketiga kekuatan utama tersebut. Tapi sekarang, tujuan kedatangan Qin Chen ke sini adalah untuk meminjam token gelap dari Master Sekte. Apakah token gelap begitu mudah untuk dipinjam? Ternyata itu adalah token gelap. "Tuan, Anda tidak memberitahu saya sebelumnya." Tanpa diduga, saat Qin Chen selesai berbicara, Lin Yuan Zizun langsung berbicara. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah token muncul di tangannya. "Itu adalah token gelap. Tuanku, untuk sementara saya akan menyerahkan token ini kepada Anda untuk diamankan." Ucap Lin Yuan Zizun berkata dengan hormat, dan ketika dia mengangkat tangannya, token itu sudah jatuh ke tangan Qin Chen. Di bawah, semua orang kuat di gerbang suci Lin Yuan tercengang. Master Sekte benar-benar menyerahkan token gelap itu sekaligus. Kegilaan macam apa ini? "Haha. Apakah kamu tidak takut aku tidak akan mengembalikan kembali?" Ucap Qin Chen memegang token gelap, dan kekuatan kegelapan khusus mengalir ke tubuhnya, membentuk resonansi khusus dengan token gelap yang diberikan oleh Sikong Zhen di tubuhnya. "Benda ini memang salah satu dari 3 token gelap." "Hahaha Tuan, Anda bercanda. Tuan, Anda mempunyai status yang luar biasa dan kekuatan yang unggul. Kalau Anda mau, Anda bisa menjarahnya dengan paksa, dan tidak ada alasan bagi saya untuk tidak meminjamkannya." Ucap Lin Yuan Zizun matanya berkilat, lalu dia berkata lagi, "Karena Anda ingin menggunakan token gelap untuk memasuki kedalaman tanah leluhur yang gelap, Anda harus mengumpulkan 3 token, dan token ketiga ada di Shihen Zizun dari Sekte Kaisar Shihen. Jika Anda tidak keberatan, saya bersedia membawa banyak orang kuat dari Sekte Suci Lin Yuan bekerja untuk Anda dan meminta token ketiga dari Shihen Zizun. Ini juga merupakan permintaan maaf atas rasa tidak hormat saya kepada Anda di hadapan gerbang suci Lin Yuan. Tolong izinkan saya." Ucap Lin Yuan Zizun berdiri dengan hormat, menangkupkan tangannya dan berkata dengan semangat juang. Ini jelas merupakan ritme pertarungan untuk Qin Chen dan gerbang Kaisar Shihen. Terjadi keheningan sesaat di lapangan. Orang kuat gerbang suci Lin Yuan semuanya tercengang, tidak tahu mengapa Lin Yuan Zizun melakukan ini.